ternyata random stack 30 yang terpilih. Jadi nanti kita tinggal masukin ke sini. Sini baru kita simpan, terus kita dapetin outputnya 0,96. Gitu, that's it. Jadi teman-teman bisa nyimpen nih si parameternya. Jadi kita bisa simpan si parameter ini untuk model kita selanjutnya untuk dilakukan deployment nantinya. Seperti itu, karena kita udah menggalinya kan dari hyperparameter tuning, ternyata parameter-parameter yang bisa digunakan adalah n estimatornya 100, max rate-nya 10, min sample split-nya 2. Kalau udah tinggal kita ketemu lagi di hari ini. Jadi hari ini kita akan fokus ke mastering end-to-end learning. Kaitnya adalah model evaluation dan visualization chapter 2. Kalau misalkan teman-teman mengikuti di episode sebelumnya, yaitu di chapter 1 dan model training, kita sudah menemukan model yang cukup signifikan, akurasinya tinggi, yaitu random forest. Nah, kita akan coba deep dive bagaimana meningkatkan hasil model tersebut jadi lebih baik lagi, lebih tinggi, dengan menggunakan hyperparameter tuning. Nah, hyperparameter tuning itu contohnya ketika teman-teman memasak sebuah kue, gitu ya, dan kita mau memanggangnya nih di dalam oven. Pastikan ketika memanggang kue dalam oven itu ada dua parameter yang perlu kita setting, yaitu adalah suhunya dan waktu memanggang. Suhu dengan 100, 150 derajat, dan 200 derajat itu punya hasil yang berbeda-beda. Dengan waktu memanggang mungkin 10 menit, 30 menit, dan 40 menit. Misalnya aku memanggang cookies, manakah waktu yang tepat untuk cookiesnya itu menjadi matang dan siap untuk dimakan. Nah, itu bisa based on experience-nya teman-teman melakukan percobaan satu persatu, ataupun teman-teman lihat di buku resep. Biasanya di buku resep itu ada tercantum, oh kalau misalkan mendapatkan rasa yang cukup soft itu suhunya sekian, atau mau agak kering itu suhunya sekian dengan waktu memanggang sekian. Nah, itu yang kita pelajari di dalam hyperparameter tuning sendiri di sesi kali ini. Nah, kita juga akan membahas bedanya antara parameter dan hyperparameter tuning. Keduanya ini apa sih bedanya? Secara singkat, parameter itu adalah sesuatu yang dihasilkan ketika model berlatih, gitu ya. Kalau misalkan kue, rasa dari kuenya, karena rasa kuenya atau kegosongan dan sebagainya itu kita nggak bisa atur kan. Jadi misalkan kita punya suhunya 30 derajat, terus waktunya adalah 50 menit, terus dia itu nggak mateng. Nah, itu adalah output dari parameter. Itu parameternya. Gitu. Hyperparameter itu adalah suhunya ya, suhu dan waktu memanggang. Gitu. Itu beda keduanya. Secara singkatnya seperti itu. Dan selanjutnya kita akan bahas terkait learning curve. Learning curve itu adalah bagaimana perkembangan model itu bisa mendapatkan output akurasi. Kalau misalkan evaluasi modelnya kita pakai akurasi, bagaimana kita bisa menstabilisasikan model tersebut bukan malah berkurang tapi bertambah dari sisi akurasi apa yang perlu kita setting agar model ini lebih bagus lagi. Oke, gak usah lama-lama lagi, mari kita explore. Yuk, di dalam machine learning life cycle itu ada beberapa tahapan yang udah kita pelajari. Mulai dari kita mengetahui apa yang mau kita selesaikan, yaitu breast cancer yang akan kita mau selesaikan dan tujuannya apa sih sebenarnya dari masalah yang mau kita selesaikan. Habis itu kita sudah melakukan namanya data collection, bagaimana kita mengumpulkan data, kita melakukan scraping data tersebut, baik itu teman-teman download secara online, atau kita melakukan penarikan data dari webnya, atau disebut scraping. Selanjutnya kita menyiapkan data. Di data preparation, kita menyiapkan data itu siap ready digunakan. Dalam arti data yang null, yang missing value, terus outlier dan sebagainya kita handling semuanya sehingga data itu ready to use gitu ya. Setelah data ready to use, kita melakukan feature engineering. Feature engineering adalah langkah untuk meningkatkan misalkan jumlah variabelnya. Apakah variabelnya kita mau tambahkan atau kita mau kurangi? Karena kan banyaknya variabel bisa jadi nggak bagus juga buat model. Jadi model itu punya variabelnya banyak, terus akhirnya kurang bagus memetakan sebuah datanya gitu. Nah, kali ini kita akan fokus ke model training dan evaluation. Kaitannya dari sisi evaluation, kita akan scope-nya bagaimana meningkatkan evaluasi dari sebuah modelnya itu sendiri, gitu ya, dengan melakukan hyperparameter tuning. Di hyperparameter tuning itu sama yang udah aku introduce di awal, gitu, kayak ngatur suhu dan waktu manggang di dalam kue. Kalau misalnya teman perhatikan, antara kue 1, kue 2, dan kue 3 itu punya output yang berbeda-beda. Ada yang mungkin yang ini belum begitu matang, di sini agak kering, di sini udah ini yang base-nya. Nggak kering dan nggak kering dan matang gitu ya. Jadi outputnya ini yang terbaiknya di sini. Misalkan seperti itu.
Nah kan biasanya kalau misalkan ngatur di dalam memegang kue kan kita nentuin kan suhunya berapa, misalkan 100 derajat, terus 120, terus 150 misalkan. Dengan rentang waktu misalkan di sini 30 menit, 45, dan 60 menit. Nah kalau misalkan dengan yang ini hasilnya nggak oke, jadi dia nggak matang. Di sini juga nggak oke, di sini nggak oke. Tapi ketika dia di sini dia matang, dia masih setengah matang gitu ya. Di sini malah gosong. Di sini oke, tinggal matang, matang. Nah, teman-teman bisa menemukan mana yang oke itu based on experience. Jadi teman-teman mencoba tuh semua try and error untuk dapetin mana suhu dan waktu memegang yang tepat. Gitu. Pada akhirnya kita dapat kayak suhunya 120 derajat, waktunya 45 menit. Atau suhunya 150 derajat, waktunya 30 menit. Gitu. Kita bisa atur situ. Seperti itu. Jadi, ataupun teman-teman based on dari buku resep. Di buku resep biasanya kan tercantum ya. Kalau misalkan Bapak Ibu mau memasak kue cookies gitu ya, itu harus mengatur suhu 120 derajat dengan waktu memanggang 45 menit. Nah, itu biasanya di textbooknya ada, jadi kita tinggal ikutin. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak serak ya, kita tinggal atur-atur. Kayak pernah nggak sih dengar kayak beda tangan beda rasa? Nah itu hyperparameter tuningnya. Jadi mungkin tangan yang A itu aturnya itu mungkin misalkan kalau masak nasi goreng, sudut memasaknya, atau misalkan jumlah jumlah ininya, oseng-osengnya gitu. Walaupun kita punya resep yang sama, kayak misalkan jumlah nasinya, jumlah minyak yang digunakan, jumlah kecapnya, terus jumlah protein yang digunakan itu sama. Kita diawali dengan angka yang sama, tetapi beda tangan beda rasa kan. Itu yang terjadi di dalam hyperparameter tuning. Seperti itu. Sama di model, jika kita beda settingan, beda outputnya juga seperti itu. Nah, ini di dalam modelnya, kenapa ini penting? Karena ini perlu disetting sebelum model bekerja. Jadi ketika teman-teman menginisiasi sebuah model, biasanya hyperparameter tuning itu dilakukan sebelum model bekerja. Kita perlukan pengecekan untuk meningkatkan performansi dari sisi model. Kalau misalkan dari secara flow, biasanya kita bedain data training, data testingnya, atau data validation. Habis itu kita tentuin base parameternya apa. Kita lakukan model training, terus hyperparameter tuning, dapatnya model terbaiknya, terus kita testing, dievaluasi model. Seperti itu. Nah, di dalam hyperparametering itu ada dua yang cukup membingungkan. Bedanya sama parameter apa? Kalau misalkan teman-teman berkunjung ke documentation, contoh kayak misalkan aku search documentation logistic regression gitu ya, nanti ada muncul di atasnya itu atribut sama parameter. Nah, atribut ini adalah hasil yang dihasilkan ketika model sudah di training. Jadi itu output. Jadi kita nggak bisa otak-atik atribut. Tetapi yang bisa kita otak-atik adalah yang judulnya adalah parameter. Ini yang disebut dengan hyperparameter. Gitu. Jadi parameter itu yang di atributnya, hyperparameter yang di parameternya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau gonta-ganti, itu bisa yang tulisan atasnya parameter. Jadi kalau search di Google, teman-teman mau pakai SGBoost misalkan, search saja SGBoost documentation. Nanti ntar ada documentation di scikit-learn-nya kan. Nanti dia akan bagi dua tuh, antara atribut sama parameter. Parameter itu yang bisa teman-teman otak-atik, tapi yang atribut itu adalah output yang dari hasil training model. Jadi nggak bisa kita otak-atik. Jadi itu yang didapatkan dari model, terus dia menyimpulkannya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah learning curve. Learning curve adalah performa model berubah saat melatihnya dengan lebih banyak data atau lebih banyak iterasi. Jadi kita melatih model agar mendapatkan hasil output akurasinya yang cukup baik. Kalau misalkan teman-teman mengikuti yang video sebelumnya, itu kita udah nentuin akurasi model terbaiknya adalah random forest. Di sini kepilih. Terus di balance akurasi kita juga dapat random forest juga yang cukup bagus. Oke, karena aku juga penasaran, baiknya kita menggalinya dari sisi tiga hal ini. Dengan hyperparameter tuning. Parameter yang pertama adalah n-estimator, max depth, min sample split. Bedanya apa sih dari ketiga ini? Di n-estimator itu adalah jumlah pohon hutan dalam namanya random forest, jadi hutan ya, randomnya, forestnya. Nah, semakin banyak pohon, semakin stabil dan akurat hasilnya, tapi juga membutuhkan waktu lebih banyak. Jadi teman-teman tahu pro and cons-nya ya. Kalau misalkan teman-teman mau pilih banyak pohonnya,
Jadi itu waktu diproses model itu cukup lama. Maksudnya gimana sih Kak? Nggak paham nih, pohon itu gimana? Contoh ya, kita mau temukan restoran terbaik di Jakarta. Akan lebih akurat ketika teman-teman menanyanya ke 5 orang atau ke 10 orang. Kalau misalnya aku bertanya ke teman-teman, pasti teman-teman akan berkata 10 orang dong lebih akurat dibanding 5 orang. Karena mungkin 5 orang subjektivitasnya tinggi. Sedangkan kalau 100 orang ini kan benar-benar secara umumnya nih, gitu udah mewakili dari populasi. Let's say populasinya adalah 1000, let's say di Jakarta 1000. Dengan 100 ini 10%-nya udah mewakili gitu ya dari populasi totalnya. Kita ngambil sampelnya 100 orang. Namun ketika kita menggali ke 100 orang itu mungkin kan butuh waktu kan. Kita nanya satu-satu, kuesioner satu-satu sampai kita bisa kekumpul 100 orang. Dibandingkan dengan 5 orang, kita kumpulin aja di dalam ruang meeting, tanya, kamu restoran terbaik kamu di Jakarta apa? Misalkan X, ini Y, ini Z, ini D, gitu seterusnya. Jadi cukup cepat kalau ketika 5 orang dibandingkan dengan 100 orang. Itu yang terjadi ketika kita menggunakan estimator. Jadi semakin besar estimatornya, semakin lama diproses. Namun angka yang disamplingnya lebih besar dibandingkan dengan ketika kita estimatornya kecil. Oke, selanjutnya adalah max depth. Max depth itu adalah kedalaman maksimum dari setiap pohon. Karena kan kalau misalkan ada forest kan dia ada kumpulan-kumpulan gini kan, kumpulan-kumpulan pertanyaan lah, ya. Nah, dan ini mengotak seberapa detail pohon membaca data. Contohnya, aku mau nanya nih ke teman-teman misalkan. Menurut teman-teman, pertanyaan pertama ya, kemana yang kamu kunjungi di Jakarta? Jadi kalau misalkan restoran yang terbaik di Jakarta, kemana sih kamu kunjungi? Terus, aku mengunjungi restoran B gitu. Oke, aku tanya balik lagi. Berapa kali kamu ke sana? Apakah lebih dari 10 kali? Oh tidak. Apakah lebih dari 5 kali? Oh tidak. Apa kurang dari 5 kali? Oh iya gitu. Terus aku nanya, jadi itu kalau max depth itu berapa kali kita nanya-nanya ke audiens? Semakin banyak kan semakin detail nih pertanyaannya nih ke audiensnya, dan waktunya akan lebih lama lagi diproses. Cuman aku kasih kata catatan ya di sini. Jadi kalau misalkan teman-teman mau terlalu dalam, misalnya 20 lapis pertanyaan, model bisa terlalu fokus pada detail kecil dan malah menghafal data yang malah jadinya overfitting gitu. Jadi terlalu banyak gak bagus juga, terlalu dikit juga kurang pintar juga sih model, jadi malah underfitting. Jadi teman-teman main-main di sini lah, diatur-atur kayak 25, 10, 30 misalkan, ataupun 15, ataupun jadi 7, 8 dan seterusnya. Teman-teman bisa atur di situ. Udah dapat yang terbaik, teman-teman pilih. Selanjutnya adalah min sample split. Min sample split adalah jumlah minimum data yang dibutuhkan untuk membagi cabang di pohon. Gitu ya, karena ini random forest. Makanya aku ngomongnya selalu ada kata pohon gitu ya, karena random forest. Dan mengontrol kapan pohon berhenti memecah data. Nah, contohnya gini, ini kan kayak lanjutin terkait menemukan restoran terbaik di Jakarta. Nah, aku biasanya lebih enak, apakah aku akan mengelompokkan berdasarkan menu nasi goreng, atau aku mengelompokkan berdasarkan 5 menu utama, nasi goreng, martabak, mie goreng misalkan, atau apalagi kue, pastry, dan sebagainya, atau cukup nasi goreng aja. Menurut teman-teman lebih enak mana ketika teman-teman mencari restoran terbaik? Kan nggak mungkin cuma satu doang kan, nasi goreng aja. Pasti teman-teman butuh martabak terbaiknya di mana, mie goreng terbaiknya di mana, pastry yang terbaiknya di mana, gitu. Nah, min sample split itu menggroupingnya itu. Jadi kalau semakin sedikit, dia misalkan nasi goreng ya cuma satu gitu. Tapi kalau misalkan banyak menunya, ya udah nanti min sample splitnya akan banyak yang dipilih. Ya. Catatan yang aku bisa share ke teman-teman adalah untuk dataset besar, coba naikkan nilai ini misalkan 5 ke 10. Jadi agar pohon tidak terlalu kompleks gitu ya. Tapi kalau misalkan datanya terlalu sedikit, bisa teman-teman turunin lagi sih sebenarnya. Itu. Oke, cukup ngebayang ya. Jadi kalau misalkan min sample split itu kayak kita nge-grouping, misalkan ada kumpulan raw data, kita nge-groupingnya cuma based on nasi goreng aja. Sedangkan menu itu kan gak cuma nasi goreng, ada banyak menu. Ya, gitu. Oke, kita coba lihat dari sisi codingannya. Seperti apa sih codingannya? Codingannya cukup mudah. Aku cuma inisiasi estimatornya aja. Di sini ada n estimator, max depth, sama min sample split. Terus habis itu aku lakukan looping gitu ya. N estimator, max depth, min sample split. Terus dari itu modelnya random forest yang ngebaca. Terus habis itu di fitting.
ya, di fitting. Habis itu kita prediction, akurasinya, balance accurate, terus disimpan dalam list gitu ya. Nah, dari list ini kita ubah ke dalam bentuk data frame. Jadi nanti itu akan seperti ini. Nah, kalau ini kan kita bisa ngeliat nih yang estimator yang tertinggi itu ada ini ya di sini, sama dari akurasi dan sebagainya. Kita bisa milih dari estimatornya, max depth-nya, terus min sample split-nya dan seterusnya. Ini bisa di adjust sesuai kebutuhan. Oke. Nggak cuma itu, karena ini adalah random forest, jadi bergeraknya adalah secara acak. Jadi pohon-pohon yang kepilih juga acak dong. Nah, aku kan nggak suka ya. Kalau acak berarti kan akurasinya akan bergerak terus. Artinya kita perlu setting nih random step-nya agar data-data yang acak itu bisa nggak acak gitu. Gimana caranya? Kita main di random step. Nah, random step-nya kita masukkan, misalkan kita range di 40 gitu ya. Kita atur, terus kita simpan juga di dalam list gitu ya. Nanti ntar kelihatan mana yang kepilih. Nah, kepilih di sini adalah random step-nya 30. Nah, kita simpan, terus dapatnya 0,96. Bandingkan ketika di awal-awal kita baru dapat itu di 0,95 ya. Ini cukup naikin 0,01, cukup worth it kan ketika dinaikin. Walaupun kecil sebenarnya 0,01, tapi menurutku ketika di dalam model itu cukup oke sih dinaikkan. Jadi bahkan ini mau mendekati 0,97 gitu. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, mari kita coba lihat codingannya di Python. Mari kita lihat yuk. Oke, kita akan melanjutkan dari codingannya. Nah, pertama yang kita lakukan adalah kita import pandasnya dulu, terus kita siapkan modelnya, random forest classifier, terus metrik yang kita gunakan evaluation-nya adalah akurasi sama balance akurasi score. Oke, datasetnya kita masih gunakan yang udah di feature selection ya, jadi kita tinggal import aja, terus index score-nya 0, terus dapetnya di bawah. Nah, biasanya yang umumnya dilakukan, kita splitting X dan Y-nya. Jadi kita udah splitting X dan Y-nya, dapat X-nya itu df drop class. Jadi kita ngedrop kolom kelasnya, karena yang dipakai kan ini, yang dari uniformity sampai normal nucleo gitu ya. Terus habis itu kita select ke df class-nya itu sebagai Y-nya. Habis itu kita bagi nih X-train, X-test, Y-train, Y-test ya, sama kayak sebelumnya. Kalau udah, habis itu kita tentuin n estimator yang kita mau gunakan. Nah, di sini aku pilih 100, 200, 300, max depth-nya none, 10, 20, 30, min sample split-nya 2, 5, dan 10. Kalau udah kita jalankan, ini udah simpan dalam bentuk variabel ya. Baru kita akan melakukan namanya looping. Looping atas hyperparameter yang kita gunakan ini. Jadi kita punya list dulu namanya result. Nah, nanti pertama itu kan n estimator. Jadi for n in n estimator, di for i lagi d di max depth, terus di looping lagi for s in min sample split gitu ya. Habis itu model di random forest classifier, ini random n estimatornya n, max depth-nya d, min sample split-nya s. Terus kita fitting ke s-train, y-train, ya prediction-nya dari s-test-nya. Terus kita cek akurasi, score, sama balance akurasinya. Terus kita simpan dalam bentuk list-nya, list di dalam ini. Nah, udah kita jalankan. Nanti kalau udah baru kita lanjut menyimpan di dalam data frame gitu. Karena datasetnya kita dalam bentuk list, kita simpan ke dalam data frame langsung dari pd.data frame result. Nah, di dalam listnya ini disimpan dalam bentuk dictionary ya. Dictionary yang isinya estimator, max depth, min sample split, akurasi, dan balance akurasi. Seperti itu. Oke, ini agak waiting time ketika ngeprosesnya karena datasetnya banyak ya. Jadi bukan datasetnya banyak, tapi parameter yang kita gunakan banyak. Jadi dia akan proses. Kalau misalkan di sini ada 3 kan, di sini ada 3, terus di sini ada 4, di sini ada 3 gitu. Nanti kan di sini kan 4 kali 3, 4 kali 3 kan adalah 12. Nah, 12 kali 3 itu ada 36. Berarti ada 36 proses gitu. Nah, ini udah selesai. Kalau udah selesai baru kita lihat di data frame-nya. Nah, di data frame-nya dapatnya seperti ini ya. Nah, di sini kan 36 kan, sesuai kan. Angka 36 ini didapatin antara kalian jumlah yang kita mau gali dari hyperparameternya.
Di sini kan ada 3, 4, 3, berarti ada 36 proses yang kita gali. Nah, di sini aku coba urutin dari source values-nya dari balance akurasi. Nah, kalau misalkan dari balance akurasinya di sini ada 100, 10, 2, 200, 10, 10, terus 125. Nah, kalau misalkan aku jadi user, aku akan milih ngambil yang cukup kecil aja. Jadi aku ngambil min sample speed-nya adalah 5, max depth-nya adalah 20, terus n estimatornya adalah 100. Tuh, ataupun kalau misalkan aku mau lebih apa ya, lebih mengurangi itemnya, aku bisa milih yang n estimatornya adalah 200, ininya 10, di sini 10, biar aman gitu ya. Nah, karena kan bentuknya ini adalah randomize gitu ya, randomize dari random forest. Jadi artinya output yang dihasilkan itu bisa secara acak. Kita bisa mengatur dari random state-nya. Kita initiate di sini random state-nya, menambahkan di model yang kita miliki. Ini. Nah, kita tinggal nentuin n estimator apa yang mau kita pakai. Kayak misalkan 100, 10 sama 2 misalkan di sini. Jadi min sample speed-nya 2, max depth-nya 10, sini n estimator 100. Nanti random state mana ya? Oke, yang dia tetap konstan di 0,96. Nah, ini kan proses. Karena di sini ada 40, berarti ada 40 item proses ya datanya ketika dijalankan. Kayak ini contoh yang udah jadi ada 20 item. Nah, kalau misalnya ini aku milihnya konservatif ya. Konservatif artinya yang semuanya paling kecil. Jadi sini n sepatu paling kecil kan 100. Max depth yang paling kecil itu 10. Terus min sample speed yang paling kecil adalah 2. Nah, nanti ntar kalau udah kita jalankan, di sini di buat data frame ternyata random state 30 yang terpilih. Jadi nanti kita tinggal masukin ke sini. Sini baru kita simpan, terus kita dapetin outputnya 0,96. Gitu, that's it. Jadi teman-teman bisa nyimpen nih si parameternya. Jadi kita bisa simpan si parameter ini untuk model kita selanjutnya untuk dilakukan deployment nantinya. Seperti itu, karena kita udah menggalinya kan dari hyperparameter tuning, ternyata parameter-parameter yang bisa digunakan adalah n estimatornya 100, max depth-nya 10, min sample speed-nya 2. Kalau udah tinggal kita jalankan sama random state-nya 30. Jadi kalau misalkan kita nggak diinisiasi random state-nya, dia akan berubah-ubah nih. Contoh ya, aku nggak inisiasi random set-nya, pertama ini mungkin kayak gini, tuh kan berubah lagi, terus aku jalan lagi, berubah lagi. Nah, itu kalau misalkan ini kan agak PR ya, kita menjalankan terus sampai dapet yang terbaik. Makanya kita perlu nentuin random state-nya, karena kan ini kan random forest, jadi bergeraknya secara acak. Jadi kita nentuin di sini 30 biar dia nggak berubah-ubah. Oke, itu dulu teman-teman untuk pembelajaran Python kali ini, belajar terkait hyperparameter tuning. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. See ya!